Halo kawan-kawan semua, ini awal cerita perjalanan kami menuju Gunung Lawu. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut ini terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, lalu pendakian kali ini kami memilih untuk melewati jalur Singolangu yang berada di Desa Singolangu Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Estimasi kami berangkat dari rumah sekitar 1-1,5 jam. Memang tidak terlalu jauh sih. Sebenarnya rumah kami masih berada di kaki Gunung Lawu, tepatnya 30 menitan dari base camp Lawu via Candi Jedong. Setelah tiba di base camp, kami melakukan persiapan dan melakukan registrasi. Untuk biaya sendiri tidak terlalu mahal, cukup 15.000 saja per orang. Sedikit berbincang dengan pihak basecamp soal jumlah rombongan yang sudah berangkat dari basecamp Singolangu. Ternyata baru sekitar 16 orang saja. Saya cukup terkejut dengan sedikit orang tersebut dibanding dengan jalur lain seperti Cemoro Sewu maupun Candi Jedong. Untuk pendakian kali ini saya berangkat bersama keempat kawan saya. Yang pertama ada Aji, kemudian ada Romat, ada Rizky, dan Steven. Di antara kami berlima, Steven memang baru pertama kali mendaki gunung, tapi buat kami tidak jadi masalah. Jika kita mempersiapkan dengan baik, maka perjalanan menjadi mudah dan lancar tanpa terkendala satu apapun. Jalur yang kita lewati kali ini sebenarnya jalur yang baru dibuka secara resmi 1 tahun yang lalu. Namun sejatinya jalur tersebut merupakan jalur klasik yang dijadikan para spiritual pendaki pada era tahun 1980-an. Kami berangkat dari base camp sekitar pukul 1 siang. Perjalanan menuju pos 1 didominasi oleh jalanan berbatu dan dikelilingi oleh ladang-ladang milik warga setempat. Ya, ini ada 2 jalur. Mungkin yang ke sana ke Patilasan atau ke apa. Yang di sini jalan menuju puncak. Ya, di jalur pendakian Singolangu ini terdapat banyak jalur, maksudnya percabangan. Lihat. Astagfirullahaladzim. Untuk Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. tinggal siji terus ya. Pas jiwe urung. Ngletak. Ngantuk ya. Kurang turu ket mau. Kawan-kawan saya ini sebenarnya masih sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan masing-masing. Karena sudah lama tidak ke gunung, gara-gara pandemi ini tentu saja mereka mau tawaran saya untuk pergi bersama. Berbicara mengenai jalurnya ini sendiri, jalur ini memiliki keunggulan tersendiri, terutama bagi penyuka sejarah. Keunggulannya sepanjang jalur ini terdapat prasasti peninggalan Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya sendiri adalah raja terakhir kerajaan Majapahit. Sehingga pendakian di Gunung Lawu ini bisa sekaligus untuk napak tilas peninggalan Prabu Brawijaya. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Pos Kerun-Kerun namanya. Kerun sendiri dalam artian bahasa Jawa adalah sebuah gapura atau gerbang. Jadi bisa dibilang ini gerbang pendakian atau gerbang gaib dan semacamnya lah.
pokoknya itu. Setelah rehat sejenak, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalanan masih didominasi oleh tanah dan hutan lebat. Konon katanya di hutan ini masih terdapat hewan buas seperti macan kumbang, babi hutan maupun hewan-hewan lainnya. Jadi untuk teman-teman semua tidak disarankan pendakian malam hari untuk melewati hutan ini. Dan perlu diketahui masih banyak terdapat pohon-pohon tumbang di setiap jalurnya. Jadi kawan-kawan harus selalu waspada. Di tengah perjalanan saya menemukan jejak hewan, yaitu bulu dari ayam hutan. Jadi bisa dipastikan hutan ini masih sangat asri dan rimbun kawan-kawan. Di sela-sela kami rehat sejenak untuk minum dan berbincang-bincang sedikit. Tanpa disadari Aji pun tertidur. Kami pun menunggu. Kira-kira 30 menitan lah kami menunggu di situ sambil bercanda tawa bersama. Setelah berjalan sekitar 60 menitan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2, yaitu pos Banyu Urip. Setelah tiba di pos, kami memutuskan untuk mengambil air di sumber air yang kira-kira 150 meter dari pos tersebut. Saya bersama Rohmat dan Haji turun cukup lumayan jauh sih sebenarnya, tapi tidak masalah buat kami.
Di plakat sebenarnya tertera 150 meter, tapi kira-kira lebih lah. Kita bertiga terus menuruni bukit tersebut hingga akhirnya kami tiba di mata air. Tanpa saya sadari, ternyata Aji diam-diam merekam saya dan Romat sedang berdiri menegakkan keadilan. Setelah lihat beberapa saat di pos 2 tadi, kita melanjutkan perjalanan. Tentu saja Rizky sebagai leader di depan. Ya, jalanan menuju pos 3 dan pos 4 mulai menanjak dan sedikit membuat kami kelelahan. Kami terus berjalan hingga kami memasuki hutan lumut. Hutan lumut ini masih sangat lebat, kawan. Cahaya yang masuk sangatlah minim hingga kami harus sangat berhati-hati. Terdapat pohon yang sangat-sangat besar sekali di sini. Jadi selalu waspada, kawan. Di sepanjang jalur ini masih terdapat banyak situs-situs atau peninggalan dari kerajaan terdahulu, kawan. Hingga kami terus berjalan hingga mendekati Cemoro Lawang. Konon katanya Cemoro Lawang ini tempat berkumpulnya Prabu Brawijaya bersama para patihnya. Cemoro Lawang. Alhamdulillah. Big safe join. Cemoro Lawang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadi
linafsi. Ini yang namanya Cemoro Lawang dari jalur klasik Singolangu. Kami melewati tanjakan Penggik atau tanjakan yang paling tinggi di jalur ini sudah larut malam kawan. Jadi kami tidak banyak merekam. Kami memutuskan untuk membuat tenda di bukit family kawan. Hingga akhirnya setelah makan kami pun